Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang penyajian data statistika. Jadi materi bab kedua untuk di kelas 12 ya. Sudah siap belajar? Bagus ya. Pada penyajian data materi kali ini Ibu akan menjelaskan yang pertama bagaimana kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, grafik histogram. Yang ketiga, grafik poligon frekuensi. Dan yang keempat adalah OGIF. Kita masuk yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Di sini ada contoh soal. Jadi seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Data disajikan dalam satuan tahun. Jadi ini adalah usia mereka ya, kapan mereka berani memulai usahanya, sejumlah 80 pengusaha. Dari data ini anak-anak kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah ini sudah Ibu ringkas data-datanya tadi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, langkah pertama yang kita tentukan adalah kita cari dulu nilai minimumnya. Jadi di sini kita bisa tuliskan nilai minimumnya. Anak bisa perhatikan di situ. Nilai minimumnya berapa dan menemukan 16 ini ya, ini adalah nilai minimumnya, bisa kita tuliskan. Jadi di sini X minimum, nilai minimumnya adalah 16. Kemudian nilai maksimumnya, ini nilai minimum tadi, nilai maksimumnya adalah 40 dari data ini ya, kita tuliskan X maksimum itu adalah 40. Kemudian kita akan mencari jangkauan. Jangkauan itu anak-anak atau disingkat dengan J. Jangkauan berarti nilai maksimum dikurang dengan nilai minimumnya. Berarti berapa jangkauannya? 40 dikurang 16 sama dengan 24. Ini adalah jangkauannya. Nah, kita akan membuat data ya. Data ini menjadi tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 5. Ya, Ibu menentukan banyak kelasnya atau K adalah 5. Sedangkan untuk memulainya nanti kita tentukan dulu intervalnya. Interval atau I itu rumusnya jangkauan dibagi dengan banyak kelasnya. Jangkauannya berapa tadi? 24 dibagi dengan 5. Berapa anak-anak hasilnya? Iya. Hasilnya adalah 4,8. Kita bulatkan menjadi 5. Nah, kita mulai intervalnya. Kelas pertama kita mulai dari nilai yang minimum tadi. Berarti nilai 16 sampai 5. Berarti 16, 17, 18, 19, 20. Sampai 20. Kelas kedua berarti lanjutannya 21 sampai intervalnya 5. 21, 22, 23, 24, 25. Seterusnya ya. 26 sampai 30. 31 sampai 35, 36 sampai terakhir 36, 37, 38, 39, 40. Nah, sekarang untuk batas kelas ini adalah tepinya ya. Ini dinamakan batas kelas bawah, 16, 20 adalah batas kelas atas. Ada istilah tepi bawah kelas. Berarti kita kurangkan 16 dikurang dengan 0,5, yang ini ditambah dengan 0,5 sehingga ini jadi
15,5 sampai 20,5. Ini 20,5 kita kurangkan dengan setengah, 20,5 sampai ini ditambahkan dengan setengah jadi 25,5. Itu seterusnya ya. Ini menjadi 25,5, ini jadi 30,5. Sedangkan untuk frekuensinya kita cari nilai 16 sampai 20. Kita tandain di sini 16, 18, mana lagi? 20. Yang nilai 16 sampai 20 anak-anak tandakan sini. Yang 16 sampai 20. Iya, 16 sampai 20. Kalian tandain caranya. 16 sampai 20. Iya, ini 16 sampai 20. Nanti dihitung 16 sampai 20 ini ada berapa ya. Bisa dihitung nanti ternyata jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita isikan di sini 19. Selanjutnya nilai 21 sampai 25. 21 sampai 25. 21 sampai 25. Berarti ini 21 sampai 25. 21 sampai 25. 21 sampai 25. 21 sampai 25. Apakah ada? Ada. 21 sampai 25. Iya. 21 sampai 25. 21 sampai 25. 21 sampai 25. Ya, bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa menghitung sendiri ya. Lanjutannya nanti di sini ada 21, di sini ada 16, ini ada 9. Nanti jumlah keseluruhan frekuensinya ini harus berjumlah 80. Karena tadi jumlah pengusaha respondennya tadi berjumlah 80 orang ya. Ini seterusnya nih bisa diisi sendiri. Ini jadi 30,5 sampai 35,5. Ya ini 35,5 sampai 40,5 ya. Nah, ini untuk hasilnya ada di sini. Nah, ini yang sudah rapinya ya, anak-anak ya. Jadi ini dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi ada kelas, kemudian ada batas kelas dan frekuensinya. Ini adalah dikatakan sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana kita membuat grafik histogram. Jadi, untuk membuat grafik histogram, setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi tadi, kita akan membuat grafik histogram. Caranya nanti kalian siapkan sumbu tegak dan sumbu mendatar. Pada sumbu mendatar, letakkan usianya atau kelas ini. Sedangkan pada sumbu tegak atau sumbu Y itu adalah untuk nilai frekuensinya ya anak-anak ya. Langkah pertama di sini kalian lihat frekuensinya. Kalian bisa memulai dengan skala, di sini skalanya 5. Jadi 5, 10, 15, 20. Kalian juga bisa membuat skala yang lain. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya sampai semua frekuensi ini tercukupi di sini. Selanjutnya, dalam membuat diagram batangnya, buat
yang sama lebarnya. Jadi kalau misalkan di sini kalian membuat misalkan 5 cm, berarti semuanya 5 cm lebar batangnya. Untuk tingginya ke atas, sesuaikan dengan tinggi frekuensinya. Contohnya ini kelas pertama 15,5 sampai 20,5. Berarti kita sini 15,5-nya, 20,5. Frekuensinya 19. Jadi kalian tarik batangnya ke atas 19 di sini. Nah, kalian tarik pakai penggaris. Dilanjutkan dengan yang kedua, kelas kedua, ya. 20,5 dilanjutkan dengan 25,5. Tingginya 15. Kalian tarik sini 15 ya, hubungkan. Begitu seterusnya sampai grafik yang batang yang terakhir yaitu 35,5 sampai 40,5 dengan tinggi frekuensinya 9. Nah, kalian tarik sini. Kalian lanjutkan 35,5 sampai 40,5. Kemudian di sini ada nilai tengahnya. Jadi dari 16 sampai 20 itu tengah-tengahnya berapa? Titik tengahnya yaitu 18 ini ya. Jadi tengahnya adalah 18. Kemudian dari 21 sampai 25 berarti di tengah-tengahnya 21, 22, 23. Ini 23-nya. Ini juga dari 26 sampai 30 berarti 28 yang di tengah. Begitu seterusnya sampai sini yang kelas kelima 36 sampai 40 berarti di tengah-tengahnya adalah 38 sini. Tunjukkan ya. Ini adalah dinamakan dengan histogram ya, diagram batang yang berimpit. Dilanjutkan. Sekarang poligon frekuensi. Nah, kalau histogram tadi berupa diagram batang, maka poligon ini berbentuk diagram garis. Cara membuatnya bagaimana? Tinggal menentukan titik tengahnya tadi. Tadi ini di tengahnya, titik tengahnya ini berarti XI-nya titik tengahnya. Tengah-tengahnya ini adalah 18. Kalau ini tengah-tengahnya 22 sampai 25 adalah 23 ini. Ya, ini di tengah-tengahnya XI-nya adalah 28. Di sini titik tengahnya 33 dan yang terakhir titik tengahnya XI-nya adalah 38. Nah, kalian masukkan sini. 18 frekuensinya 19, tinggal dihubungkan 18 ke 19. Ini ya titiknya. 23 tingginya 15. Oh, di tengah-tengahnya sini 15, atau di sini titiknya. Kemudian 28 tingginya 21. Sini. 33 tingginya 16. Ya, dihubungkan seperti itu. Kemudian 38 frekuensinya 9 berarti di sini. Nah, setelah ketemu titik-titik ini kalian tarik menggunakan penggaris yang rapi ya, tarik garisnya sehingga ini dinamakan dengan poligon frekuensi. Jadi ya poligon ini berupa diagram garis yang ditarik menghubungkan titik tengah dari masing-masing kelas dengan frekuensinya ya. Jadi ini adalah titik tengahnya, usia dari titik tengahnya, sumbu tegaknya ini adalah frekuensinya. Anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah ogip. Nah, ogip ini dinamakan dengan ogip positif ya. Nanti ada juga ogip yang dari atas ke bawah, itu namanya ogip negatif atau lebih dari. Kalau ini dikatakan kurang dari, frekuensi kumulatif yang kurang dari. Untuk membuat ogip ini, yang kita lakukan adalah mencari tepi bawah masing-masing kelas. Ini sudah Ibu tuliskan di sini. Pada yang pertama adalah tepi bawah. Ini 16 ini kita kurangkan dengan 0,5. Sehingga bertemu dengan 15,5. Begitu seterusnya ini dikurang dengan 0,5 jadi 20,5. Ini juga dikurangkan 0,5 menjadi 25,5.
kita kurangkan 0,5, 30,5. Ini kita kurangkan dengan 0,5 jadi 35,5, dan yang terakhir yang di sini kita tambahkan 0,5 menjadi 40,5. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya, misalkan pahami kalimat ini, frekuensi atau jumlah yang kurang dari 15,5. Sedangkan di sini nilainya kan dari 16, berarti yang kurang dari 15,5 atau sama dengan 15,5 ini masih 0. Nah, sekarang ini kurang dari atau sama dengan 20,5. Berarti yang sampai dengan 20,5 ya, berarti sampai mana? Baru di 19 ini. Ini baru di sini ya. Ini ke sini. Ini adalah 19. Kemudian yang ini kurang dari atau sama dengan 25,5. Berarti ada di kelas ini ya, di kelas ini. Yaitu kita tambahkan, ini ditambahkan 19 ditambah 15. Ini ditambahkan 19 tambah 15 berapa? 34 sini. Kemudian kurang dari 30,5 berarti ada di sini, di interval sini. Kita tambahkan, jadi ini kita tambahkan lagi. Tambahkan lagi sehingga hasilnya kita taruh sini, yaitu 34 tambah 21 55. Kemudian ini kurang dari atau sama dengan 35,5, berarti sudah sampai di kelas ini. Kita tambahkan lagi ini, kita tambahkan, kita taruh sini. Berarti 55 ditambah 16 yaitu 60, 71. Dan yang terakhir kurang dari 40, kurang dari atau sama dengan 40,5. Berarti ada di nilai sini. Jadi nilai dari awal sampai terakhir. Ini kita tambahkan 71 tambah 9. Jadi jumlahnya di sini adalah 80. Nah, baru kemudian kita pasangkan di sini titik garisnya. Jadi 15,5,0, 15,5-nya 20,5, pasangannya adalah 19. Jadi di sini 19 ya. 19, 25,5 ini 34. Jadi lebih sedikit sini 34. Sini titiknya. Ini tadi ini. Kemudian 30,5 itu 55, berarti di tengah-tengah antara 50 dengan 60. Ini titiknya 35,5, 71, lebih sedikit dari 70. Kemudian 40,5-nya adalah 80 di sini. Nah, dari sini kemudian kita tarik garisnya ya. Nah, kita hubungkan, kalian hubungkan yang rapi. Menggunakan penggaris sehingga membentuk diagram garis seperti ini yang dinamakan dengan ogib. Namanya dinamakan ogib positif atau karena menggunakan nilai lebih kurang dari frekuensi kumulatif. FK ini adalah frekuensi kumulatif. Ya, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram, poligon, dan ogib. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Pesan Ibu, rajin-rajin belajar, berdoa, jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua di rumah, dan terlebih berakhlak yang baik. Tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.